Pemirsa, cuaca ekstrim kembali mengemuka setelah BMKG mengumumkan Indonesia tak sepenuhnya aman dari lintasan siklon tropis. Cuaca ekstrim terjadi serentak di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Cuaca buruk yang terjadi bersamaan memicu pengaruh siklon tropis Senyar yang mengakibatkan hujan deras. Kemunculan bibit siklon tropis 95B yang kemudian menguat dan berevolusi menjadi siklon tropis Senyar di Selat Malaka. Hal ini sekaligus memperkuat tren 5 tahun terakhir di mana siklon tropis semakin dekat bahkan masuk ke wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teguh Faisal Fatani pada siaran pers Senin 26 November mengatakan siklon tropis Senyar bergerak ke arah barat hingga barat daya dan masih di daratan Aceh dengan kecepatan pergerakan 4 knot. Sedangkan dalam 48 jam setelahnya, siklon tropis Senyar diperkirakan akan menurun intensitasnya menjadi depresi tropis. Dan untuk mengetahui kondisi terkini saat ini kami akan berbincang dengan PLT Sekretaris Utama BMKG Bapak Guswanto. Selamat sore Pak Guswanto. Selamat sore Jessica. Pak Guswanto, ada 2 siklon tropis yang muncul hampir bersamaan dan juga mempengaruhi cuaca di wilayah Indonesia pada akhir November 2025 ini. Pak, kalau kita melihat keduanya, apakah ini yang menyebabkan cuaca ekstrim terjadi di wilayah Sumatera dan juga Aceh? Baik Jessica. Jadi dua sistem siklonik muncul ini yang lebih dekat ke Indonesia dan di wilayah Aceh adalah siklon tropis Senyar. Yang tadinya siklon tropis Senyar ini berasal dari bibit siklon tropis 95B yang lahir di sebelah barat Malaysia. Dan kemudian pada tanggal 26 menjelang masuk ke daratan Aceh, dia lahir menjadi tropical cyclone atau siklon tropis Senyar dan sempat beberapa jam ya aktif di wilayah Aceh dan masuk dari Aceh Timur dan dia keluar lagi ke Tamiang, kemudian dia masuk ke Selat Malaka kembali dan tanggal 27 kemarin dia sudah melemah menjadi low pressure area atau tropical depression ya. Nah, inilah Senyar ini meningkatkan suplai uap air di wilayah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan kemudian kita juga melihat di Sumatera Barat. Nah, di samping adanya tropical cyclone Senyar, kami juga menangkap adanya konvergensi ataupun mesoscale convective complex yang berasal dari Samudra Hindia yang masuk ke wilayah Sumatera Barat. Nah, wilayah Sumatera bagian utara, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini mengalami kombinasi antara konvergensi, kemudian mesoscale convective complex, dan satu lagi adalah yang lebih parah sebagai utama adalah siklon tropis Senyar. Sedangkan siklon tropis Koto itu terletak lahir tanggal 26 tapi dari Filipina. Dia bergerak ke arah barat menuju daratan Vietnam. Nah, saya masih BMKG ya, masih memprediksi lewat Jakarta Tropical Cyclone Warning Center ya, Jakarta itu masih memonitor. Saat ini Tropical Cyclone Senyar ini posisinya berada di sebelah timur Kuantan, Malaysia. Dan ini juga memberikan dampak hujan ya di sana. Dan ini saya melihat kok kalau terus menguat, ini bisa bertemu dengan siklon tropis Koto di daratan Vietnam. Itu Jessica. Baik, Pak Guswanto, tapi kalau kita mengutip dari laman BMKG, ini dikatakan fenomena seperti siklon tropis Senyar tergolong ini tidak umum di wilayah perairan Selat Malaka. Apalagi kalau sampai ke daratan, ini maksudnya apa Pak? Apa yang membuat siklon tropis ini disebut langka? Betul, jadi kenapa disebut langka? Biasanya di dalam pembentukan siklon tropis itu energinya diperoleh dari energi pemanasan dari air laut ya. Biasanya dari yang cukup luas.
Yang kedua, ada energi gerak mekanismenya yang diatur oleh gaya Coriolis. Nah, gaya Coriolis ini biasanya sangat dipengaruhi oleh derajat lintang ya. Di mana semakin lemah lintangnya, maka semakin kecil lintangnya, maka dia semakin lemah atau semakin menghilang. Tetapi saat ini senyar ini tidak menghilang, tetapi dia masih tumbuh. Nah, yang kedua, keanehan lagi, biasanya siklon tropis itu kalau sudah masuk daratan ya dalam beberapa saat dia biasanya cepat punah karena energi dari pemanasan air laut sudah tidak tersuplai kembali. Nah, ini saya melihat tahun 2021 ya dulu pernah terjadi seperti ini ya. Kalau kita semua masih mengingat adanya siklon tropis Fame ya. Pada waktu itu siklon tropis Fame juga hanya sekitar 1,5 derajat lintang utara. Kalau ini masih 5 derajat lintang utara untuk siklon tropis Senyar ini. Itulah yang menyebabkan mengapa ini disebut unik. Kenapa masih bisa terjadi ya di wilayah laut yang begitu sempit dan masuk daratan pun dia tidak punah tetapi masih bertahan untuk hidup. Baik, Pak Guswanto, saya juga akan kembali mengajak Anda serta pemirsa untuk melihat visual terkini. Ini adalah kondisi langsung dari Huta Godang di kawasan Sumatera Utara. Pak Guswanto, sambil kita melihat gambar yang terjadi di Huta Godang, Sumatera Utara, tadi Bapak juga sempat menyampaikan terkait dengan siklon tropis Senyar, Pak. Pak, apakah artinya siklon tropis Senyar ini dampaknya begitu besar sampai terjadi banjir dan cuaca ekstrim yang terjadi di Sumut dalam 1 pekan ini, sehingga menyebabkan kerusakan yang cukup masif di sana, Pak? Betul sekali Jessica. Jadi kalau kita biasanya Indonesia itu dampak yang terjadi itu biasanya kalau siklon tropis itu dia lebih di luar 10 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Kita biasanya dampaknya itu tidak langsung ya. Namun saat ini kalau kita lihat Senyar itu kan masuk ke wilayah Aceh. Jadi ini dampaknya dampak langsung yaitu ya berupa hujan ekstrim ya, kemudian angin kencang. Kalau kita lihat terakhir kemarin itu sampai 30 knot atau sekitar 87 kilometer per jam terjadinya kecepatan angin. Curah hujan kami pun juga melihat. Jadi curah hujan yang terjadi tidak saat pada tanggal 26 saja, dia masak tidak. Jadi saat pembentukan pun tanggal 24, 25, 26 sampai 27 itu membuat daerah itu hujannya tidak berhenti. Nah, hujan yang berkepanjangan inilah yang menyebabkan banjir di mana-mana. Kami juga pada saat tanggal 25 kemarin mencatat itu di Langsa itu 311 milimeter per hari. Bayangkan kalau satu hari ya segitu, dalam waktu 3 hari seperti apa. Nah, inilah yang membuat siklon tropis Senyar ini memicu curah hujan sangat lebat hingga ekstrim ya kalau boleh saya sampaikan. Durasinya juga panjang. Di samping itu ada angin kencang dan juga ada gelombang tinggi di beberapa wilayah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat siklon tropis Senyar ini tidak begitu kuat, masih skalanya masih di bawah 1. Tetapi karena posisinya sangat dekat dengan daratan, sehingga efek hujannya langsung menghantam kawasan padat penduduk ataupun wilayah Aceh, kemudian Sumatera Utara dan sekitarnya. Demikian. Pak Guswanto, untuk siklon tropis Senyar, terutama sambil kita melihat gambar yang terjadi di Sumatera Utara, ini Ya. akan berlangsung sampai kapan, Pak? Ya, baik. Siklon tropis Senyar itu sendiri saat ini sudah tidak memberikan ancaman. Siklon tropis Senyar itu sudah punah atau sudah melemah pada jam 13 tanggal 27 kemarin, ya. Itu sudah melemah dan dia bergerak saat ini posisinya dia menguat kembali, lokasinya di sebelah timur Kuantan, ya. Jadi sudah ke Indonesia tidak memberikan dampak lagi. Namun saya melihat dari analisa Streamline BMKG ya,
ada fenomena yang lain, yaitu daerah konvergensi dari samudra Hindia sebelah barat lewat Nias itu masuk ke wilayah Sumatera Barat. Makanya sekarang Sumatera Barat mengalami hujan ya. Artinya bahwa potensi uap air masih tersuplai dari wilayah konvergensi yang terjadi saat ini. Dan inilah yang membuat bahwa untuk Sumatera Barat itu agak lambat untuk meredanya. Oke, di Sumatera Barat agak lama untuk mereda karena adalah Mereda, wilayah konvergensinya. Un- konvergensi. Betul. untuk Sumatera, Pak, berapa lama cuaca ekstrim seperti ini akan terjadi? Karena kalau kita melihat proses evakuasi hingga saat ini, baik di Sumatera Utara ataupun di Sumatera Barat dan juga Aceh, salah satu faktor yang mempersulit atau yang menjadi tantangan dalam melakukan evakuasi adalah cuaca. Ya, kalau kita lihat untuk sepekan ke depan ya, ini paling tidak jangka 3 hari ya kita lihat. Dari posisi perawanan saat ini, untuk Sumatera Barat itu masih memiliki potensi untuk curah hujan ya, ringan hingga lebat. Kemudian di wilayah Aceh sudah mulai kondusif ya. Kemudian di Sumatera Utara juga masih mengalami khususnya di Pangkalan Berandan saat ini masih potensi hujan ringan hingga sedang. Dan di wilayah Sumatera yang lain kita lihat Bangka Belitung ya ini juga hujan ringan. Kemudian Pekanbaru dan Riau Kepulauan ini juga hujan ringan hingga lebat masih terjadi. Kemudian untuk wilayah Bengkulu relatif berawan dan hujan. Kemudian kita di Lampung juga Lampung sebelah selatan itu mengalami hujan ringan dan sedang. Demikian kira-kira untuk Jessica. Iya, Pak Guswanto, ini di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh dalam kita melihat satu pekan terakhir ini. Tapi Pak, apakah ada potensi ini akan meluas di luar Sumatera dan juga Aceh? Ya, harapannya sih kita bisa diminimalisir ya Jessica karena BNPB dan BMKG sudah bekerja sama untuk melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas hujan terutama yang saat ini sedang dilakukan adalah di Aceh dan di Sumatera Utara. Untuk Sumatera Utara sudah dilakukan dan Aceh pun sudah dilakukan ini agar membantu dalam mempercepat untuk pemulihan ataupun untuk tanggap daruratnya sehingga evakuasi korban dan sebagainya itu bisa dilakukan. Berdasarkan rapat Pak yang disampaikan pada hari ini untuk modifikasi cuaca di wilayah Sumatera dan Aceh ini kan berlangsung berapa lama Pak? Untuk berdasarkan rapat saat ini kita ditetapkan selama tanggap darurat paling tidak sepekan Mbak Jessica. Baik, sepekan dimulai Nanti pada ini hari kan bisa ini atau bagaimana Pak? ada sejak semalam ya, semalam sudah dilakukan. Jadi ini sementara ditetapkan sepakan dulu, nanti apabila kondusif ya kita kurangi. Kemudian kalau ada peningkatan kembali dan dibutuhkan akan tetap diperpanjang kembali karena kan ini masih tergantung daripada kondisi cuacanya. Apabila sudah mereda, tidak tentunya kita tidak akan melakukan modifikasi cuaca. Baik, Pak, kalau kita ingat di awal November sebetulnya BMKG sudah mengeluarkan imbauan bagi masyarakat karena akan terjadi cuaca ekstrim dari bulan November hingga Februari. Hingga saat ini sebetulnya seperti apa progres ataupun mungkin Pak ada perubahankah terkait dengan cuaca ekstrim yang perlu disampaikan kepada masyarakat? Untuk perubahan terhadap perakiraan puncak musim hujan 2025-2026, Jessica, kami sampaikan bahwa untuk bulan November Desember ini ada sekitar 235 zona atau musim atau 33,6%. Ini memang masuk musim puncak musim hujan. Misalkan kita lihat sebagian besar Sumatera ya itu memang November Desember termasuk juga Aceh, Sumatera Utara,
kemudian Pekanbaru, Sumatera Barat itu memang di November Desember. Sedangkan sedikit di Bengkulu atau Jambi ya itu ada sedikit itu akan masuk nanti Januari Februari. Sedangkan di Lampung bagian selatan itu sekitar Januari Februari. Dan ini masih di wilayah Jawa juga Januari Februari seperti itu. Jadi di Sumatera Aceh, Sumatera Utara dan ini sebagian besar masih belum berubah. Jadi puncak musim hujannya masih kita prediksi November Desember. Baik, puncak musim hujan masih terjadi pada bulan November hingga Desember. Tentunya ini masih ada waktu untuk melakukan antisipasi di berbagai daerah lainnya. Hingga saat ini, bagaimana koordinasi dari BMKG dan juga pemerintah serta stakeholder, Pak, untuk mengantisipasi agar apa yang terjadi pada satu pekan ini juga tidak terjadi di wilayah lainnya? Baik, koordinasi selalu kita lakukan, Jessica, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. BMKG memiliki sekitar 192 UPT di daerah ya, dan ini bisa menjadi ujung tombak bagi BMKG. Eh, Kemudian untuk melakukan misalkan kita lakukan dengan koordinasi dengan BPBD ya. Bagaimana kita membuat koordinasi yang bersifat pentahelik. Misalkan dari hulu BMKG memberikan peringatan dini, kemudian kita di tengah-tengah dibantu oleh para media maupun komunitas atau stakeholder atau BPBD atau siapapun yang meneruskan informasi peringatan dini tersebut kepada akhir atau hilir ya, misalkan masyarakat. Nah, akhirnya apabila kita melakukan koordinasi dengan ini akan tercipta early warning action, ada early action ya. Nah, dengan adanya ini kita harapkan zero victim itu bisa diwujudkan. Kemudian yang kedua, kita juga melakukan koordinasi secara intensif terkait bagaimana penyebaran informasi-informasi peringatan dini cuaca ekstrim ini kepada masyarakat, kepada kementerian lembaga maupun kepada komunitas di daerah. Nah, tindak lanjut ini kiranya perlu dilakukan sinergi. Kami pun juga BMKG daerah juga masuk kepada forum pimpinan daerah ya. Ini guna mempererat kolaborasi di antara stakeholder maupun seluruh komunitas yang ada dalam rangka untuk penanganan bencana. Kemudian kita juga untuk melakukan mitigasi, kita juga bekerja sama melalui sekolah-sekolah lapang ya. Kita ada sekolah lapang iklim, ada sekolah lapang gempa, ada sekolah lapang cuaca nelayan, ada juga yang namanya BMKG Ghost to School. Jadi edukasi-edukasi ini kita kolaborasikan agar informasi peringatan dini yang diberikan BMKG dapat dipahami, dapat tersosialisasikan, dapat dimengerti sehingga nantinya apabila ada peringatan dini masyarakat bisa mengambil aksi dininya seperti apa. Dan yang terakhir kami juga masih berusaha ya Jessica bagaimana membuat menerjemahkan istilah-istilah teknis yang ada di BMKG itu menjadi istilah-istilah yang bermasyarakat. Misalkan siklon tropis itu apa? Nah, itu juga tidak mudah. Ya, karena kita beragam pendidikan, beragam lapisan masyarakat, beragam suku. Ini yang harus terus kita tingkatkan. Dengan berbagai usaha itu, harapannya kita di dalam menangani untuk peringatan dini sehingga tidak menjadi bencana itu dapat diwujudkan untuk zero victimnya. Demikian, Jessica. Pak Guswanto, dari rapat hari ini terkait dengan penanggulangan ataupun evakuasi dari banjir dan juga tanah longsor yang berada di Sumatera dan juga Aceh, apakah ada pesan tersendiri dari Presiden Prabowo Subianto? Yang disampaikan Bapak Presiden adalah kita harus semua bekerja sama, bersinergi, menanganinya dengan serius. Ini yang kita tangkap. Jadi kita diminta untuk menanganinya dengan serius. Demikian. Pak, kalau dari BMKG sendiri, melihat setelah adanya early warning dari BMKG yang sudah dikeluarkan, apakah ada gap dari penyampaian peringatan dan juga respon di daerah masing-masing? Baik.
Betul ya Jessica. Kita tidak bisa menutup diri bahwa memang kita masih menemukan gap. Misalkan tidak semua lapisan masyarakat itu mengerti tentang istilah teknis. Yang kedua juga ada pandangan bahwa paling nanti kalau diberi peringatan ini hujan. Nah, artinya begini, kita kalau BMKG sendiri memberikan peringatan ini, kita memberikan peringatan ini diikuti apabila terjadi itu alhamdulillah. Kalau tidak terjadi ya enggak apa-apa gitu loh. Artinya peringatan ini yang sampai terus-menerus kita berikan. Nah, gap ini barangkali perlu diperdalam barangkali ya. Apakah yang seperti apa sih peringatan dini yang bisa harus misalkan menggerakkan atau aksi dininya? Karena kita melihat kita memberikan informasi curah hujan 100 mm ya. Nah, belum tentu itu akan menjadi bencana apabila memang dia jatuh di daerah yang tidak semestinya atau dikatakan tutupan lahannya masih bagus. Ya, tapi kalau curah hujan ini 100 mm per hari, kategorinya misalkan sangat lebat, tapi jatuh di wilayah yang berlereng, kemudian dia juga tanaman atau tutupan lahannya sudah tidak ada, maka memunculkan bidang gelincir atau run off yang lebih cepat ini dibanding kalau dia ada tutupan lahannya. Jadi pemahaman-pemahaman inilah, trigger-trigger inilah yang perlu dipahami. Jadi proses dari peringatan dini menjadi bencana itu yang perlu ditanamkan dengan baik ataupun dipahami dengan lebih mendalam. Baik, terima kasih Pak Guswanto selaku PLT Sekretaris Utama BMKG sudah bergabung bersama Breaking News Metro TV.